Selamat pagi adik-adik. Sekarang kita akan mulai ibadah sekolah minggu ya. Nah, tapi sebelum itu KS mau tanya, apa kabar nih hari ini? Wah, bagus ya. Ucap syukur pada Tuhan, kabar kita semua baik-baik saja. Nah, sekarang sebelum kita mulai sekolah minggu, kita mau mengucap syukur dulu sama Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah walaupun di rumah masing-masing. Nah, sekarang kita akan bersama-sama menaikkan pujian terima kasih Tuhan. Jadi sekali lagi adik-adik. Lipat tangan, tutup mata. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita hari ini. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan yang masih Engkau berikan pada hari ini. Kami masih dapat beribadah bersekolah minggu, walaupun kami beribadah di rumah masing-masing, tapi tidak mengurangi rasa syukur kami kepadamu ya Bapa. Engkau menyertai Papa Mama, Engkau menyertai kami semua, Engkau menyertai kakak-kakak guru sekolah minggu. Bapa di surga, sekarang kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami Bapa. Tolong tutup bungkus kami, tuntun agar kami bisa fokus beribadah kepadamu Bapa, supaya kami bisa belajar untuk mengerti kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Oke adik-adik, sudah siap untuk mulai ibadah? Ayo sekarang kayu akan ajak kalian untuk masuk ke dalam gereja dengan menyanyikan lagu Aku Gereja. Di dalamnya gereja orangnya. Oke, adik-adik, sekarang kita sudah masuk ke dalam gereja. Nah, sekarang siapa yang di sini rajin di rumahnya? Nah, boleh angkat tangan yang rajin di rumahnya? Nah, bagus, ya, good semuanya. Nah, sekarang kalau kita mau ikut Tuhan Yesus, kita harus menjadi orang-orang yang rajin. Nah, kalian juga harus jadi anak-anak yang rajin supaya kita bisa mengikuti Yesus dan Tuhan Yesus senang kepada kita. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu Jangan Lelah untuk mengingat supaya kita tidak boleh lelah untuk mengikuti Tuhan Yesus. Oke, sekali lagi ya, semangat. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menguatkan. Tiada lelah bekerja bersama Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Kata-kata nama bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi Sion dibangun di atas dasar iman. Kata-kata tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi Sion dibangun di atas dasar iman. Oke adik-adik, setelah kita memuji Tuhan, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kalian untuk belajar tentang firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi lagu Bapa Surgawi.
rasanya kita sudah melakukan ibadah di rumah masing-masing. Nggak terasa udah 1 bulan kita ibadah di rumah masing-masing. Nah, kakak harap walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, adik-adik masih ingat firman apa saja yang sudah pernah disampaikan atau diceritakan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Nah, kalau adik-adik sadar nggak ya adik-adik ya, selama sebulan ini ternyata kita belajar tentang satu tokoh kesayangan kita bersama loh. Siapa ya? Yep, Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi selama 1 bulan ini adik-adik mungkin nggak sadar, tapi itu bukan sebuah kebetulan. Kak Maria yakin itu bukan sebuah kebetulan. Tuhan taruh di hati kakak-kakak guru sekolah minggu untuk menceritakan satu tokoh yang kita sayangi bersama-sama, yaitu tokoh Tuhan Yesus Kristus. Kakak-kakak guru sekolah minggu tidak akan pernah bosan menyampaikan atau menceritakan tentang Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kakak-kakak pengen supaya adik-adik itu lebih kenal, lebih dekat sama Tuhan Yesus. Karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. Nah, hari ini juga Kak Maria juga akan cerita tentang Tuhan Yesus. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita, kita berdoa bersama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kebangkitan-Mu. Kami bersyukur untuk Tuhan Yesus yang sudah hidup dan menang atas kami. Kami mengucap syukur karena hanya dengan kebangkitan-Mu kami boleh mendapatkan semangat, kami boleh mendapatkan pengharapan yang baik. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini Tuhan, kami yakin bahwa kebangkitan Kristus juga akan memberikan semangat dan pengharapan yang baru buat kami semua. Untuk adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Dan juga untuk kami semua guru-guru sekolah minggu, papa, mama, dan seluruh keluarga kami. Tuhan, hari ini berfirman-Lah, kami siap untuk mendengarkan. Kami undang kuasa Roh Kudus-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami, membuat kami paham, membuat kami mengerti apa yang akan disampaikan melalui firman ini Tuhan, dan boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami boleh aplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami membuka hati kami Tuhan, berikan kami hati yang rindu untuk mendengar firman Tuhan, berikan kami sikap yang benar dalam kami mendengarkan firman Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita mau buka dulu Alkitabnya ya, dari kitab Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Ini untuk adik-adik yang masih susah membuka Alkitab, boleh minta bantuan sama papa mama atau sama kakak-kakak yang ada di samping adik-adik ya. Dan juga untuk adik-adik yang mungkin belum bisa membaca firman Tuhan, adik-adik boleh dengar karena Kak Maria akan menyampaikan, akan membacakan ini buat kita semua. Kak Maria baca ya dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Judulnya adalah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di sebuah tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap sama, dosanya tetap ada." Nah, itu bacaan kita pada pagi hari ini. Adik-adik, kalau adik-adik simak tadi atau adik-adik dengar tadi firman yang kita baca bersama-sama, ternyata murid-murid Tuhan Yesus itu juga mengalami hal yang sama loh dengan kita saat ini. Mereka mengalami yang namanya karantina mandiri. Atau kalau bahasa keren kita sekarang itu stay at home. Jangan kemana-mana, di rumah aja, stay safe. Nah, hal yang sama ternyata
murid-murid Tuhan Yesus. Cuman bedanya waktu itu murid-murid Tuhan Yesus melakukan itu karena mereka itu ingin tetap aman dari orang-orang Yahudi. Sementara kita stay at home karena kita ingin aman dari wabah virus COVID atau COVID-19 atau virus corona. Nah, ngomong-ngomong kenapa nih anak-anak murid-murid Tuhan Yesus itu ketakutan? Ini nih, Kak Maria mau bilang nih, hebatnya Alkitab kita. Alkitab kita itu nggak pernah ketinggalan zaman. Ternyata dari dulu sampai sekarang Alkitab kita itu, firman Tuhan itu selalu up to date, selalu ngikutin zaman, ya. Jadi waktu itu dari zaman dahulu kala itu ternyata ada juga yang dibilang hoax atau berita bohong. Adik-adik nggak percaya? Kalau nggak percaya coba buka dari Matius 28 ayat 11 sampai 15. Kak Maria nggak akan bacakan di sini ya supaya nggak lama, tapi boleh nanti dibaca sendiri di rumah atau minta tolong sama bapak mamanya untuk membaca di rumah. Ya, di Matius itu dibilang alasan kenapa murid-murid Tuhan Yesus itu sangat ketakutan. Karena ternyata saat murid-murid Tuhan Yesus mau ke kubur Yesus untuk menjenguk Tuhan Yesus, rupanya mereka mendapati bahwa Tuhan Yesus itu bangkit. Dan penjaga kubur juga tahu bahwa Tuhan Yesus bangkit. Ketika penjaga kubur itu tahu bahwa Tuhan Yesus bangkit, mereka sangat ketakutan. Sangat ketakutan karena mereka berpikir, wah, jangan-jangan nanti aku akan dimarahin ini. Aku yang harus menjaga kuburnya, tapi mayatnya sudah nggak ada. Pasti aku akan dimarahin. Karena mereka ketakutan, mengadulah mereka pada imam-imam kepala pada waktu itu. Nah, untuk menutupi rasa takut dan rasa bersalahnya para penjaga, imam-imam kepala memberikan ide. Untuk apa? Untuk menyebarkan hoax atau berita bohong. Berita bohongnya seperti apa? Imam-imam kepala bilang gini, coba sebarkan berita bahwa Tuhan Yesus itu sebenarnya nggak bangkit. Tuhan Yesus itu nggak ada di kuburnya karena mayatnya sudah dicuri sama murid-muridnya Tuhan Yesus. Jadi yang beredar di masyarakat pada saat itu adalah kabar bahwa murid-murid Tuhan Yesus yang mengambil jenazah atau mayat dari Tuhan Yesus. Nah, itulah yang membuat murid-murid Tuhan Yesus itu sangat ketakutan. Makanya mereka memilih sebuah tempat dan mereka mengkarantina diri mereka untuk ada di tempat itu. Mereka berdiam di situ, mereka menunggu di situ. Nah, dari cerita ini, apa dong yang bisa kita pelajari dari murid-murid Yesus atau dari cerita ini? Yang pertama, Kak Maria mau bilang bahwa dari cerita ini kita bisa belajar dari ayat 20, yaitu para murid tetap sabar menunggu pertolongan Tuhan. Sekalipun mereka tuh nggak tahu mau sampai kapan harus di dalam rumah terus, mau sampai kapan harus sembunyi dan diam terus. Mereka nggak pernah tahu. Cuman mereka sabar. Mereka sabar karena mereka punya pengharapan. Karena mereka tahu Tuhan Yesus itu bangkit. Mereka sadar, mereka tahu bahwa saat mereka berharap Tuhan pasti akan memberikan pertolongan. Nah, hal yang sama harusnya sekarang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Apa yang kita alami di rumah saat ini mungkin ya adik-adik sudah ada yang mulai berantem sama orang tuanya, papa mamanya. Kenapa? Saat belajar online mungkin udah mulai gak nyaman karena harus ada di rumah, belajar dari rumah, udah ngabisin kuota, mungkin udah mulai ada ribut-ribut lah sama papa mamanya. Atau bertengkar sama adiknya, sama kakaknya, rebutan mainan. Atau udah mulai melakukan hal-hal yang gak jelas gitu karena udah mulai bosen, bete di rumah ya. Karena udah sebulan lebih lah kita ada di rumah, melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Nah, itu tandanya bahwa kita sudah mulai bosen, kita sudah mulai bete, kita sudah mulai galau. Atau kalau kita dengar cerita-cerita atau berita-berita yang saat ini, ada yang kena corona sekian, meninggal sekian, sembuh sekian, mungkin adik-adik galau dengan itu. Tapi kita belajar dari murid-murid Tuhan Yesus. Sekalipun kondisinya nggak jelas sampai kapan, mereka tetap setia, mereka tetap sabar menanti pertolongan Tuhan. Dan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang nggak pernah PHP.
Jadi ketika adik-adik berharap sama dia, Tuhan pasti akan berikan pertolongan. Ya, jadi gunakan waktu yang ada sekarang ini untuk menantikan Tuhan. Bagaimana caranya menantikan Tuhan? Berdoa lebih giat setiap hari. Kalau dulu mungkin tiap hari adik-adik banyak kegiatan nih Kak, ada les ini, ada les itu, ada latihan ini, latihan itu. Papa mamanya juga sibuk bekerja pulang sampai malam. Tapi sekarang kita sudah punya waktu lebih luang. Ajak papa mamanya bersama-sama berdoa, buka hari, tutup hari, baca firman bersama, nantikan Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang gak pernah PHP. Setiap kita percaya kepadanya, dia pasti akan berikan jalan keluar. Yang kedua, dari ayat yang ke-21a, kita bisa belajar bahwa kehadiran Tuhan Yesus itu untuk memberikan damai sejahtera dan sukacita. Tadi Tuhan Yesus bilang ketika Tuhan Yesus hadir, dia bilang damai sejahtera bagimu. Nah, saat kita melakukan apa yang Kak Maria ceritakan di poin pertama tadi, jadi kita menanti-nantikan Tuhan, kita lebih lagi giat berdoa, maka Tuhan Yesus akan menggantikan tuh rasa bosan, rasa bete, rasa galau itu menjadi hati yang lebih tenang, hati yang lebih sukacita, hati yang penuh semangat untuk melakukan banyak hal. Ya, jadi pertama ingat bahwa nantikan Tuhan karena Tuhan tidak akan pernah lepas memberi kita pertolongan. Giat berdoa. Yang kedua adalah ingat bahwa kehadiran Tuhan Yesus bagi kita adalah memberi damai sejahtera, memberi semangat, pengharapan yang baru buat kita. Dan yang terakhir adalah yang kita bisa pelajari dari ayat 21b sampai ayat ke-23. Ini yang Kak Maria pengen adik-adik benar-benar terapkan di rumah. Yang ketiga adalah yakin bahwa Tuhan Yesus mempersiapkan para murid untuk lebih maksimal berkarya. Dalam situasi seperti ini, mungkin tidak ada banyak hal yang bisa kita kerjakan kelihatannya, tapi justru waktu-waktu inilah sebenarnya Tuhan Yesus sedang mempersiapkan adik-adik untuk bisa mengembangkan diri sebaik mungkin. Ya, banyak banget waktu yang bisa adik-adik lakukan untuk adik-adik itu berkreasi, berinovasi, lebih kreatif, mengembangkan diri, mengeksplor bakat, mengeksplor keahlian adik-adik. Contohnya apa? Misalnya, adik-adik yang suka masak, adik-adik mungkin bisa nulis resep nih, bisa berkreasi resep-resep yang baru sama papa mama, mungkin bisa bikin makanan ini, bikin hidangan ini gitu ya. Terus yang adik-adik demen nih, misalnya membaca. Adik-adik kan setelah wabah ini adik-adik akan punya kemampuan yang lebih. Kenapa? Karena setiap hari adik-adik membaca, ada pengalaman atau pengetahuan yang baru. Dan yang misalnya adik-adik yang suka baca komik. Baca komik itu negatif nggak sih? Tergantung sih, tapi buat Kak Maria kalau bisa melakukan bisa mengambil sesuatu yang positif dari situ, mungkin adik-adik yang suka baca komik sekarang bisa punya inspirasi untuk mulai membuat komik sendiri yang sederhana ya. Dan satu hal lagi yang mungkin adik-adik mungkin nggak sadarin, tapi hal itu bisa membuat kita lebih berkembang. Contohnya apa? Kita yang suka nonton Korea, kita yang suka nonton film dari negara lain misalnya, atau mendengarkan lagu-lagu dari negara lain gitu ya, entah bahasa Inggris, entah bahasa Jepang, entah Korea, entah Mandarin. Adik-adik tanpa sadar adik-adik itu belajar bahasa. Jadi mungkin orang ini ngomong ini, kosakatanya artinya ini. Oh, dalam bahasa Korea ini loh artinya. Adik-adik nggak sadar, tapi adik-adik belajar dari situ, dan itu akan terus berkembang. Pengetahuan itu akan terus berkembang. Makanya Kak Maria bilang poin yang ketiga, ini adalah waktu terbaik di mana adik-adik itu bisa mengembangkan diri atau kemampuan adik-adik lebih bagus lagi. Karena nggak ada lagi penghalang, nggak ada lagi hambatan-hambatan. Nggak harus begini, harus begitu. Adik-adik bisa punya waktu lebih banyak untuk mencintai hobinya adik-adik, berkreasi dengan apa yang adik-adik suka. Ya, jadi itu 3 poin yang bisa Kak Maria sampaikan.
dalam firman ini? Ingat, yang pertama adalah bahwa para murid sabar menunggu pertolongan Tuhan. Adik-adik sabar dalam situasi seperti ini, sabar, yakin dan percaya akan pertolongan Tuhan. Yang kedua adalah kehadiran Tuhan Yesus selalu memberikan damai, sejahtera, dan semangat, sukacita buat kita semua. Saat kita menantikan Tuhan dengan benar, Tuhan akan menggantikan semua rasa jenuh kita, rasa bosan kita dengan sukacita dan dengan semangat. Yang ketiga adalah pakai waktu ini untuk mengembangkan diri adik-adik semua. Nanti setelah selesai virus ini, adik-adik bisa beraktivitas kembali, kita akan mendapati diri kita, adik-adik baru akan sadar bahwa diri kita ini ternyata sudah punya potensi yang jauh lebih banyak daripada sebelum kita di karantina. Ya, jadi ada 3 hal itu yang bisa Kak Maria sampaikan pada hari ini. Nah, untuk sekarang boleh adik-adik mencatat. Judul dari renungan kita hari ini adalah Bersama Yesus Bikin Hidup Lebih Hidup. Ya, bersama Yesus bikin hidup lebih hidup. Bahan bacaannya tadi dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 23 dan satu lagi dari Matius 28 ayat 11 sampai 15. Lalu ayat hafalannya buat kita dari Yohanes 20 ayat 21b. Kak Maria bacakan ayat hafalannya. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Nah, karena kita sudah 1 bulan nih ibadah di rumah, kemarin kan kakak-kakak cerita biasa nih. Kak Maria sekarang mau minta tolong sama adik-adik, kan kita kangen. Kakak-kakak kurus sekolah minggu kangen gak ketemu sama adik-adik. Boleh dong dikasih tugas. Tugasnya apa? Gampang kok. Foto ya kegiatan di rumah sehari-hari dari yang Kak Maria ceritain tadi. Jadi saat adik-adik melakukan hobi, saat adik-adik belajar, fotoin, nanti kirim ke mana? Salah satu guru sekolah minggu. Karena apa? Kita kangen lihat mukanya adik-adik, kita pengen tahu apa kegiatannya adik-adik. Ingat ya, jadi tidak ada lagi bosan-bosan, nggak ada lagi bete-bete, nggak ada lagi galau-galau, karena Tuhan Yesus sudah bangkit dan Tuhan Yesus sudah memberikan semangat yang baru buat kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Kak Maria akan menutup firman ini dengan sebuah pujian. Kita ulang pujian ini sekali lagi. Tebas surgawi, buatku mengenal. Lalu Kak Maria akan menutup dalam doa. Surgawi,
selalu bersyukur di tengah situasi apapun yang kami alami saat ini. Karena kami yakin, karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus ada, membuat kami bersemangat, membuat kami memiliki pengharapan yang baru. Ajar kami mengerti bahwa semua situasi yang Tuhan izinkan saat ini tidak pernah lepas dari rencana Tuhan. Dan apapun juga yang menjadi rencana Tuhan, itu adalah indah buat kehidupan kami. Karena rencana dari Tuhan, rancangan dari Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, tapi akan mendatangkan damai sejahtera buat kami semua. Kami mengucap syukur buat firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa kakakku sekolah minggu boleh berhenti bercerita, tapi Roh Kudus akan hadir di dalam kehidupan adik-adik, membuat adik-adik bertumbuh, membuat adik-adik memahami firman yang disampaikan, dan membuat adik-adik bisa mengerti dan mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Kami mengembalikan semua kemuliaan, kehormatan hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah, kita akan doa syafaat terlebih dahulu. Kita akan mendoakan bangsa ini. Kita juga mendoakan seluruh dalam isinya, dalam segala masalah pergumulan yang kita hadapi. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang berada dalam kerajaan surga, Tuhan yang sungguh baik buat kami. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini, karena kami boleh bersama-sama beribadah Tuhan, walaupun kami terbatas dalam halnya jarak kami, tapi itu tidak menyurutkan semangat kami untuk kami boleh bersama-sama ibadah dalam ibadah streaming hari ini Tuhan. Dan pada hari ini kami menyatukan hati kami berdoa untuk bangsa dan negara kami berdoa dalam setiap keadaan bangsa kami, yang dimana Tuhan tahu kami dilanda virus corona ini Tuhan. Dalam pandemi yang besar ini, kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kami Tuhan, untuk kiranya kami boleh dilawat oleh-Mu, sehingga kami boleh merasa aman, dan kami juga boleh percaya kepada-Mu Tuhan, bahwa Tuhan yang memegang kendali ini. Segala penyakit yang ada, kami boleh percaya bahwa Tuhan akan juga memberi solusinya Tuhan. Dan juga Tuhan, dengan penyakit yang ada, kami juga berdoa untuk setiap kami Tuhan, teman-teman kami, guru-guru sekolah minggu juga Tuhan, dalam menjaga kesehatan setiap mereka. Kiranya juga Tuhan boleh menjaga setiap kami, agar kiranya kami boleh menjaga diri dengan baik. Kami juga boleh menjaga sesama kami, menjaga orang-orang sekitar kami, sehingga kami boleh bersama-sama melindungi diri, melindungi sesama, sehingga kami boleh bersama-sama juga sehat, dan kami juga boleh melalui musim penyakit ini Tuhan, di dalam pertolongan kasih-Mu. Dan juga kami berdoa dalam setiap kegiatan kami Tuhan, yang dimana kami belajar di rumah Tuhan, biarlah Tuhan juga yang boleh menyertai kami, biarlah Tuhan juga yang boleh membimbing kami dalam setiap kami boleh belajar. Walaupun kami belajar di rumah Tuhan, belajar dari gadget kami masing-masing, belajar secara online, tapi kami percaya bahwa Tuhan akan membimbing kami Tuhan dimanapun kami berada, dan kami percaya juga bahwa Engkau akan selalu mendidik kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan syukur permohonan kami. Kami juga tidak lupa memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat Tuhan. Kiranya Tuhan berbelas kasihan mengampuni kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan syukur permohonan kami, yang kami alaskan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, tiba saatnya kita mengakhiri ibadah ini. Ingat ya, kita harus semangat. Sesuai dengan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Maria tadi, kita juga harus belajar dari firman Tuhan untuk tidak terlalu percaya dengan berita-berita yang tidak benar. Ya, ingat juga tugasnya tadi ya.